Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fahaddathani jama'atun minasyuyukh wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhum bi isnadi kullin ila Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Qawus maula Abdullah ibn Amr an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Pujian yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuahkan pelajaran yang kita dapat dengan amal yang soleh. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan dan ketaatan. Jamaah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji dan membahas salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu kitab Asy-Syama'il yang masyhur dengan sebutan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana kitab ini kita lanjutkan pada pembahasan ini yang mana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi ini adalah lanjutan pembahasan yang pernah kita bahas. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana menangisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi uswah bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imamul muttaqin, imamul awwalin wal akhirin, sayyidu waladi Adam, yaitu tuannya, pimpinannya anak Adam. Maka ketika kita mengetahui bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, perangai Rasulullah SAW, ini bisa kita ikuti dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kitab Asy-Syama'il itu membahas tentang bagaimana keseharian Rasulullah SAW, perangai, kepribadian Rasulullah SAW, terlebih juga membahas tentang ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW lakukan. Maka kita akan membahas lanjutannya, yaitu babu majaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis ini adalah hal yang wajar, dan ini adalah bentuk dari kasih sayang, bentuk dari rahmat seorang hamba. Dan menangis ini adalah salah satu dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka Nabi pun menangis. Jadi menangis ini hukumnya boleh, namun menangis ini bisa menjadi terpuji dan juga bisa menjadi tercela. Menangis itu menjadi tercela
ketika menangis itu dilakukan dengan hal-hal yang di luar syariat Islam, artinya ketika menangis itu bentuk tidak ridho terhadap takdir Allah. Nah, ini maka dilarang. Ya, menangis yang dilakukan dengan memukul-mukul wajah, menangis yang dilakukan dengan merobek-robek baju, kemudian menangis yang dilakukan dengan teriakan-teriakan, begitu pula tidak disertai dengan rasa ridha dengan takdir Allah, maka menangis ini hukumnya dilarang. Ya. Maka sebaliknya, ketika menangis yang hukumnya boleh dilakukan ya, dengan mencontoh Rasulullah SAW atau mengikuti hadis Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan nanti hari kiamat akan menaungi ya, 7 golongan, di mana nanti di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana matahari begitu dekat. Maka salah satu dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi ketika itu, yaitu dalam hadis, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, yaitu seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesepian, dalam kesendirian, kemudian mengalir air matanya, pipinya dibasahi dengan air mata. Ini karena apa? Karena ingat dengan kampung akhirat, karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas hamba-hambanya yang zalim dengan neraka. Jadi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dengan ayat-ayat Allah, ini membuat dia menangis. Maka tangisan seperti ini adalah tangisan yang terpuji, bahkan tangisan yang membuat hamba dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhuman nar. 2 mata ya, yang ya 2 contoh mata ya, 2 jenis mata yang dia tidak akan disentuh oleh api neraka nanti. Yaitu apa? Ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mata yang pertama. Ya, karena menangis, kemudian karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti akan kita bahas. Dia menangis karena Allah. Yang kedua adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang mana bergadang dalam menjaga perbatasan ya, menjaga kaum muslimin fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia menggunakan matanya untuk menjaga perbatasan, menggunakan matanya untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Ini mata yang terpuji, dan ini juga termasuk tangisan yang terpuji. Maka menjadi hal yang penting ketika kita membahas bagaimana nangisnya orang yang paling terpuji, agar kita bisa mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Bisnadi ilal mu'allif rahimahullah, babu ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Sawrah at-Tirmidzi rahimahullah, حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن سخير عن أبيه رضي الله عنه قال
ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ya, hadis yang pertama ini yang mana Al-Imam At-Tirmidzi menyusun 6 hadis dalam bab ini, yang mana hadis yang berikut ini akan membahas tentang sifat bagaimana Rasulullah SAW menangis dan sebab Rasulullah SAW menangis. Dari Mutarrif, ya Mutarrif ini adalah ya langsung kita ke tabi'in atau ke sahabat. Al-Mutarrif adalah termasuk min fuqaha'it tabi'in, ya termasuk orang yang faqih dari kalangan tabi'in. Dia menceritakan dari bapaknya Abdullah bin Sakhir. Dari bapaknya Abdullah bin Sakhir yang mengatakan, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam alaihi salatu wasallam dalam keadaan salat. Maka di dalam dada beliau terdengar gemuruh seperti gemuruhnya ya, air dalam kuali. Ya, gemuruhnya air dalam kuali ketika dipanaskan disebabkan karena menangis. Ya, kita jelaskan hadis ini. Ya, Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu, ya beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk menemui masa jahiliyah dan begitu pula menemui masa Islam. Ya, beliau masuk Islam ketika Fathul Makkah, kemudian diceritakan beliau juga tinggal di kota Basrah. Beliau mengatakan apa? Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya mendatangi Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan salat. Artinya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu setiap hari dalam kebaikan. Ya. Dan beliau mendengar tangisan ya, yang disertai gemuruh di dada beliau. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran, kita mengambil hikmah bahwa seorang yang sholat hendaknya ia melakukan ibadah itu dengan khusyuk. Ya. Jadi sholat dan dia menghadirkan rasa khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah-fadilahnya ketika sholat. Maka sholat yang seperti ini sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan khusyuk. Maka hadis ini mengajarkan kita bahwa hendaknya kita sholat dengan khusyuk. Ini yang pertama. Maka Rasulullah SAW ketika sholat ya, itu ketika membaca Al-Quran, Rasulullah SAW menangis disertai dengan gemuruh di dada beliau. Ini sebabnya adalah ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya, sebab pertama Rasulullah SAW menangis adalah ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan ini juga bentuk kesempurnaan rasa takut Rasulullah SAW, rasa khosyah Rasulullah SAW. Bahkan alaihi salatu wassalam bersabda, wallahi inni la akhsyakum lillah. Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyah. Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling tahu tentang Allah, begitu pula orang yang paling takut kepadanya. Jadi sebab khasyah, sebab Rasulullah SAW menangis ketika membaca Al-Quran, itu adalah sebabnya adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu beliau, pengetahuan beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah sayyidul arifina billah. Tokohnya, tuannya orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa apa? Al-amal, ya, amal yang dilakukan, ibadah yang dilakukan ala qadril ilm wal ma'rifah.
ya, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan seseorang. Rasulullah alaihi salatu wasalam kenapa menangis? Karena ilmu beliau, ya, pengetahuan beliau tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir, ya, tentang dahsyatnya kiamat, tentang nikmatnya surga. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW menangis, ilmu beliau. Maka amal itu berbanding lurus dengan ilmu dan ma'rifah, pengetahuan seorang. Maka semakin orang itu berilmu, kemudian ilmu itu melahirkan amal, maka semakin tumbuh rasa takutnya, khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin salat kita khusyuk, maka kita harus tahu ilmu tentang salat. Ya. Ilmu tentang bagaimana salat yang sah, ilmu bagaimana bacaan-bacaan salat, maknanya, artinya, kemudian kita memahami, ya, apa yang kita baca ini membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Ya. Makanya pengetahuan itu yang disertai dengan amal itu akan membuat seorang itu bertambah khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada kita, ya ummata Muhammad, wallahi law ya'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian ini tahu apa yang aku tahu, maka kalian ini akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya, kalau kita tahu dengan pengetahuan, ya, seperti Rasulullah SAW, maka kita ini sedikit sekali tertawa karena saking agungnya, saking dahsyatnya hari akhirat itu. Ya. Maka ini yang kita ambil juga pelajaran dari hadis tersebut. Kemudian juga dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa nangis ketika sholat, ya, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi kalau ada orang nangis ketika sholat, maka sholatnya tidak batal. Sebagian ulama merinci, ya, mengatakan bahwa kalau dia nangis sebabnya dunia, ya, maka sholatnya batal. Kalau dia nangis sebabnya akhirat, maka sholatnya nggak batal. Ini sebagian kecil ulama. Tapi yang sahih, yang lebih rajih, yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani mengatakan, ya, secara keseluruhan, ya, kalau menangis itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena al-buka laisa min jinsil kalam. Ya, nangis itu tidak termasuk dari bicara, kecuali nangis yang mengeluarkan huruf-huruf yang bermakna. Ya, ini membatalkan sholat. Nangis disertai omongan ini batal. Tapi kalau nangis yang tidak ada huruf yang dipahami dan sebagainya, ini tidak membatalkan sholat. Ini secara umum. Berbeda dengan tertawa. Ya, kalau tertawa ini dia membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia mencederai kehormatan sholat. Ya, mungkin orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu dengan ketawa-ketawa, maka dia batal. Ya. Kalau ketawa membatalkan sholat. Ini bahkan Ibnu Muzir mengatakan ajma'u ala anna dhahik yufsidus shalah. Ulama ijma' bahwa kalau ketawa itu membatalkan sholat. Berbeda dengan kalau tersenyum. Ya, kalau tersenyum ini sebagian besar, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak membatalkan sholat. Kemudian, ya, dalam hadis ini, ya, sahabat Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu, ya, menggunakan permisalan, ya, nangisnya Rasulullah SAW. Ya. Menggunakan permisalan bagaimana nangisnya Rasulullah SAW. Nangis yang seperti air yang mendidih. Jadi nangis yang tidak mengeluarkan suara, ya, tapi mengeluarkan gemuruh di hati. Ya, ini adalah nangis yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis yang berwibawa, nangis yang terpuji. Ya, tidak mengeluarkan suara tapi berlinangan air mata. Ya. Kemudian, ya, ini adalah sebab
Rasulullah SAW menangis. Sebabnya menangis apa? Karena Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan juga termasuk sunnah ketika kita membaca Al-Quran untuk menangis. Ya, ini sunnah. Ya. Menangis. Nah, bagaimana kita menangis kalau kita tidak paham makna Al-Quran? Makanya kita mempelajari minimal terjemah, minimal kita baca. Ya sunnah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu al-buka wat tabaki liman la yaqdir al-buka. Imam Nawawi mengatakan apa? Disunnahkan menangis, bahkan pura-pura menangis bagi yang enggak bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an. Fa innal buka 'indal qira'ah sifatul 'arifina wa syi'ar sifatul 'arifina wa syi'ar ibadallahi as-salihin. Karena sungguhnya menangis ketika membaca Al-Qur'an itu adalah sifat-sifat orang yang arif, yang tahu ya, terhadap agama dan juga syiar hamba-hamba yang soleh. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam, apa kata Rasulullah SAW? Murru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam untuk melaksanakan sholat ketika Rasulullah sakit. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan inna Abu Bakar rajulun asif. Maksudnya Abu Bakar itu adalah laki-laki yang hatinya lembut, cepat nangis. Jadi kalau baca itu beliau cepat sekali nangis. Ya. Maka mata itu akan mengikuti hati. Mata itu akan mengikuti hati. Makanya al-ain tatba'ul qalb. Ya, mata itu akan mengikuti hati. Ya. Fa idza raqqal qalb bakal ain. Jika hati itu lembut, maka bakat al-ain, mata itu akan menangis. Fa idza qasat al-qalb qahatat al-ain. Nah, kalau hati itu keras, susah orang itu untuk menangis. Maka menangis itulah ciri-ciri lembutnya hati seseorang. Ya, terlebih ketika membahas masalah-masalah akhirat. Maka tausiah yang dilakukan kemudian membuat orang menangis itu lebih baik jauh daripada tausiah yang membuat orang itu tertawa terbahak-bahak. Jamaah yang berbahagia, dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa hendaknya nangis kita ini ya bukan cuma masalah dunia, ya bukan cuma masalah dunia, harta yang hilang, keuntungan yang tidak jadi didapat, rumah yang roboh dan sebagainya, tapi usahakan menangis kita ini juga masalah-masalah akhirat, dan ini yang lebih utama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala haddatsna Mahmud bin Ghailan qala haddatsna Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan 'an al-A'mash 'an Ibrahim 'an Abidah 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra 'alayya faqultu ya Rasulullah aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu suratan nisa hatta balagtu wa ji'na bika 'ala haula'i shahida qala fara'aitu 'ainai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah untukku Al-Quran. Maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku membaca kepadamu sedangkan Al-Quran ini turun kepadamu? Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku ini senang, cinta mendengar dari selainku. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku ini suka mendengar dari selainku. Maka aku membacakan surat An-Nisa sampai ayat waji'na bika 'ala haula'i syahida,
dan engkau akan didatangkan menjadi saksi atas mereka, maka aku melihat kedua mata Rasulullah SAW berlinangan air mata. An Abdullah, ya, kita jelaskan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk awal-awal masuk Islam, ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan beliau adalah, ya, sahabat min ulama'is sahabah wa qurra'ihim, dan ahli dalam membaca Al-Quran. Begitu pula min huffazihim, dari orang-orang yang hafal Al-Quran dan orang yang paham, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacakan kepadaku Al-Quran. Ini juga hadis ini berfaedah bahwa menceritakan akan fadilahnya atau keutamanya Abdullah bin Mas'ud, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini juga menjadi isyarat bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iqra alayya, bacakan untukku. Nah, ini juga, ya, menjadi salah satu cara bagi qurra, bagi para penghafal Quran, atau juga hadis, para muhaddits, ketika ingin belajar. Jadi seorang itu membacakan kepada gurunya, ya. Jadi seorang, misalnya dia ingin menghafal Quran, dia setoran sama gurunya. Ini juga mengambil faedah dari hadis ini, al-ard. Jadi seorang murid membacakan kepada gurunya, ya, baik itu dari Al-Quran, baik itu dari hadis, baik itu dari kitab-kitab. Ya, ini thariqatut talaqqi, ya, bagaimana seorang murid membacakan Al-Quran kepada gurunya. Ya, kemudian, ya, ini juga menjadi sunnah, anjuran untuk seorang ini minta dibacakan Al-Quran. Ya, kalau kita ketemu seorang, kemudian kita tahu bacaannya bagus, kemudian suaranya merdu, kita juga bisa minta untuk dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena seorang yang mendengar Al-Quran itu lebih leluasa, lebih mudah mentadaburi Al-Quran ketimbang orang yang membaca. Kalau orang yang membaca itu, sebagian mereka sibuk dengan makharijul huruf, sibuk dengan hukum-hukum tajwid, sibuk dengan benarnya bacaan, ya, mereka disibukkan dengan itu. Tapi kalau beda dengan orang yang mendengar, ya, dia lebih leluasa, lebih mudah untuk mentadaburi. Jadi ini salah satu fadilah, faedah seorang ketika dibaca Al-Quran, dia lebih mudah untuk mentadaburi. Beda ketika orang itu membaca sendiri, yaitu dia lebih sibuk dengan bacaannya. Kemudian ini juga menjadi pelajaran kepada kita, ya, bahwa Rasulullah SAW dengan sahabatnya, ya, dengan pengikutnya tawadhu, ya, minta dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW kangen sebagaimana Rasulullah SAW dibacakan Al-Quran oleh Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW biasa dibacakan Al-Quran oleh Jibril, maka Rasulullah SAW ingin juga dibacakan dari sahabatnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku membaca kepadamu sedangkan kepadamu diturunkan? Ya. Ini pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, maksudnya apa? Bukan untuk ikhtibar, untuk menguji Rasulullah SAW, ya, kelancaran Rasulullah, bukan. Ini Abdullah bin Mas'ud paham bahwa Rasulullah SAW ingin mentadaburi Al-Quran ketika mendengarnya, ya. Ingin mentadaburi Al-Quran ketika mendengarnya. Wa alaika unzil, dan diturunkan kepadamu. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini juga
menjadi pelajaran bahwa itsbatu sifatul ulu, ya, penetapan sifat ulu, ya, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Maka Al-Qur'an itu diturunkan. Lau anzalna hadzal Al-Qur'an itu diturunkan. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah SAW, aku ini suka kalau Al-Qur'an dibacakan dari selainku. Rasulullah ingin mendengar. Faqara'tu suratan Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku membaca surat Nisa. Surat An-Nisa. Ini juga berfaedah bahwa tidak ada makruhnya menyebut surat An-Nisa, surat An-Nisa wanita, ya. Karena sebagian ada yang berpendapat, oh ini surat tuzkaru fiha Nisa, surat yang disebut di sana An-Nisa. Tidak, ya. Dari sini hadis ini Rasulullah SAW, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya membacakan surat An-Nisa, ya, dari awal sampai apa? Wajibna bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana seandainya setiap umat itu didatangkan saksi, ya. Kemudian engkau didatangkan saksi, ya, engkau Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi para nabi, ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ayat ini, ya, menyuruh Ibnu Mas'ud untuk selesai. Kemudian Rasulullah SAW menangis, ya, menangis sampai tahmilan, mengalir air mata Rasulullah SAW. Saking apa? Saking Rasulullah SAW ingat akan dahsyatnya hari akhirat, ya, bagaimana Rasulullah SAW memiliki tanggung jawab yang besar menjadi saksi atas mereka semua. Rasulullah SAW juga mengingat akan agungnya hari akhirat. Nah, ini juga memberi pelajaran bagi kita bahwa dianjurkan kita khusyuk dengan ketika mendengarkan Al-Quran dan disertai dengan tadabbur. Dan khusyuk itu dibuktikan dengan menangis, ya, ketika lewat ayat-ayat yang berkenaan azab atau ayat-ayat yang tanggung jawab yang besar, ya, maka kita menangis. Jadi khusyuk ketika membaca Al-Quran itu dengan menangis, bukan dengan teriakan-teriakan. Sebagian Allah, 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 ya. Ketika mendengar bacaan Al-Quran yang merdu, ya, kemudian Allah, Allah, teriak-teriak. Ini tidak ada sunnahnya. Tapi sunnah Rasulullah SAW apa? Ketika dibacakan Al-Quran menangis, ya. Karena kandungan Al-Quran begitu agung, dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya saja, ya, Al-Qur'an itu kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu luluh lantak. Saking dahsyatnya Al-Qur'an. Jadi khusyuk ketika membaca Al-Qur'an bukan teriakan-teriakan, tapi dengan linangan air mata. Ya, linangan air mata. Di Rasulullah SAW, ya, ketika mendengar ayat ini, Rasulullah SAW menangis. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi para nabi nanti. Bahkan bukan cuma Rasulullah SAW, kita semua ini umat Rasulullah SAW itu akan menjadi saksinya nabi-nabi sebelum kita, sebelum Rasulullah SAW. Ya. Kita umat Rasulullah akan menjadi saksi bagi nabi-nabi sebelumnya. Ya. Karena nabi ada yang datang dengan 2 umatnya, bahkan ada nabi yang tidak ada umatnya, ada nabi yang sedikit umatnya. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yud'a Nuh yaumal qiyamah fayaqul, ya, la." Maka nanti Nabi Nuh misalnya ini kita akan menjadi saksi nanti bersama Rasulullah SAW atas nabi-nabi sebelum kita. Nabi Nuh nanti dipanggil pada hari kiamat, maka dikatakan, maka Nabi Nuh mengatakan, "Labbaik wa sa'daik, ya Rabb." Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal ballagta?" Apakah engkau sudah sampaikan risalah kenabian? Fayaqulu na'am. Maka Nabi Nuh mengatakan apa? Iya.
Iya, iya. Fa yuqalu li ummati hal ballaghakum, maka dikatakan nanti kepada umatnya, ditanya, wahai umat Nabi Nuh, apakah sudah sampai kepada kalian? Ya, risalah itu. Ini umat Nabi Nuh ketika di akhirat berbohong juga. Fayaquluna ma atana min nadhir. Tidak datang kepada kami ini satu peringatan, satu orang yang memperingati kami. Umat Nabi Nuh berbohong. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, fayaqul may yashhadu lak, siapa yang akan menjadi saksi bagimu? Fayaqulu Muhammad alaihi salatu wassalam wa ummat. Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi. Maka kita ini akan menjadi saksi terhadap kenabian Nabi Nuh, risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini dua hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkannya. Tutup dengan doa Kifatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.